Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 106, membuat keluarga Husli bangkrut. Melihat betapa sensitifnya Hailey terhadap kata-katanya, sampai-sampai dia bereaksi berlebihan, Jordan bertanya, ada apa? Kamu kenal Chaiden Husli? Hailey menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, tidak. Aku hanya mendengar Tyler menyebutkannya sebelumnya. Setelah itu, dia bertanya, suamiku, apakah perusahaan akan baik-baik saja sekarang setelah keluarga Husli dengan sengaja menyerang kita? Jordan menganalisis, berdasarkan laporan short selling setebal 43 halaman itu, keluarga Husli berusaha membuat S Corporation bangkrut dan gulung tikar. Mengingat kekuatan mereka, memang cukup mudah bagi mereka untuk membuat perusahaan kecil seperti kita bangkrut. Sayangnya, saya adalah presiden S Corporation, dan ini adalah tempat pelatihan saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menutup S Corporation. Melihat betapa khawatirnya Hailey, Jordan tersenyum dan menyentuh wajahnya. Kenapa? Apa kau takut aku akan dipukuli sampai miskin oleh mereka? Jangan khawatir. Suamimu tidak selemah itu. Anda tidak perlu khawatir dengan urusan di S Corporation. Fokus saja pada perawatan kehamilan Anda dan urus-urusan di Hailey Residence. Anda tidak perlu terus-menerus datang ke kantor. Abaikan semua panggilan dari wartawan. Hailey tersenyum dan berkata, ya, aku percaya padamu, suamiku. Aku akan ke kamar mandi. Kamu duluan saja. Ketika Hailey tiba di kamar mandi, dia diam-diam menelepon Chaiden. Sayang, kita baru saja berpisah sebentar. Apakah kamu sudah merindukanku? Chaiden berkata kepada Hailey dengan penuh kasih sayang melalui telepon. Hailey berbisik, hentikan. Izinkan aku bertanya, apakah kau menuduh perusahaan suamiku, S Corporation, secara keliru? Chaiden berkata dengan puas, ya, akulah yang melakukannya. Harga saham S Corporation telah anjlok hingga 23% hari ini, dan begitu pula kekayaan bersih suamimu. Ini baru hari pertama, dan harga saham S Corporation akan terus merosot lebih jauh. Dia akan segera menjadi tidak punya uang. Sedikit marah, Hailey membentak, kenapa kau lakukan itu? Apa karena bibimu? Sudah kubilang, suamiku tidak suka wanita yang jauh lebih tua darinya, dan akulah satu-satunya yang dicintainya. Tidak mungkin terjadi apa-apa antara dia dan bibimu. Chaiden meraung, ini bukan karena bibiku, tapi untukmu. Untukku. Hailey tercengang. Chaiden berkata, aku mencintaimu, Hailey. Selama beberapa hari terakhir, aku benar-benar jatuh cinta padamu, dan aku ingin merebutmu dari Jordan Stelle. Jadi, aku akan berperang dengannya dalam bisnis dan mengalahkannya sebelum membawamu pergi. Hailey tidak menyangka Chaiden menjadi begitu impulsif dan ekstrim. Beberapa hari terakhir awalnya menyenangkan bagi Hailey. Di rumah, ia dihujani cinta dan kasih sayang Jordan. Saat bekerja di Hailey Residence, ia menikmati perasaan dibujuk oleh pelamarnya, Chaiden. Dia menyukai perasaan memiliki dua pria di saat yang sama. Ia bahkan berharap dapat terus mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia tersebut. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chaiden tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak ingin menjadi kekasih sampingannya lagi. Hailey tidak berani mengharapkan seorang miliarder seperti dia bersedia menjadi kekasih sampingannya. Oleh karena itu, sikap Hailey menjadi tegas. Chaiden Husli, berhentilah menargetkan S Corporation dan suamiku. Aku sangat mencintainya, dan bayi kita akan segera lahir. Aku tidak akan menjalin hubungan denganmu. Sudah saatnya menghentikan angan-anganmu. Setelah mengatakan itu, Hailey menutup telepon. Dia lalu segera menelepon Rachel. Hailey berkata dengan cemas di tengah kepanikan, Rachel, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apakah kamu sudah melihat berita? Harga saham S Corporation telah anjlok lebih dari 23%, dan itu semua ulah Chaiden. Dia bilang dia melakukannya untukku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Rachel berkata, sayang, kenapa kamu panik? Kamu seharusnya senang karena ada dua pria yang memperebutkanmu. Biarkan saja Chaiden dan Jordan bertarung sendiri, baik dalam bisnis maupun pasar saham. Kamu bisa pergi dengan pemenangnya. Serius, kok bisa? Aku hamil anak Jordan. Tentu saja, aku ingin bersama Jordan. Aku sudah bilang ke Chaiden tadi kalau aku nggak akan ninggalin Jordan demi dia dan minta dia berhenti ngelakuin ini buat aku, kata Hailey. Rachel buru-buru berkata, sayang, kamu seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Jika Chaiden mengalahkan Jordan dan dia akhirnya bangkrut, apakah kamu akan tetap bersama Jordan? Hailey berkata dengan cemas, aku ragu itu akan terjadi, kan? Jordan tampaknya sangat tenang. Lagi pula, kakeknya tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Keluarga yang sangat kaya seperti mereka tidak akan mudah dikalahkan. Rachel terus mencoba mencuci otak Hailey. Apakah kau sudah bertemu kakek Jordan? Apakah kau tahu persis situasi keluarga Stelle?
Kau bahkan tidak yakin apakah keluarga Stele benar-benar sekaya itu, bukan? Mereka mungkin tidak sekaya yang mereka klaim. Namun, keluarga Husli, di sisi lain, adalah keluarga papan atas yang diketahui semua orang di negara ini. Sebaiknya kau kirim pesan singkat ke Chaiden untuk meminta maaf dan menyiapkan rencana cadangan. Bagaimanapun, Chaiden melakukan ini demi dirimu. Tahukah kau berapa banyak uang yang harus ia keluarkan untuk membuat harga saham S Corporation anjlok lebih dari 30%? Chaiden telah menghabiskan banyak uang untukmu. Sebelumnya, Hailey berhasil merebut kembali Jordan berkat bantuan Rahel. Karena itu, dia masih sangat percaya pada Rahel saat ini. Oleh karena itu, dia mengirimi Chaiden sebuah pesan teks. Chaiden, aku minta maaf karena mengatakan hal-hal menyakitkan itu kepadamu tadi. Bukannya aku tidak menyukaimu. Hanya saja aku sedang mengandung anak Jordan, dan aku khawatir kamu akan keberatan. Chaiden segera menjawab, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak keberatan jika kau punya anak. Terlepas dari siapa ayah anakmu, aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Aku harus merebutmu dari Jordan Stele. Hailey tidak menjawab lagi. Begitu pasar saham dibuka, terjadi kenaikan tajam pada harga saham S Corporation. Tidak hanya berhasil pulih dari penurunan kemarin, bahkan naik sebesar 5%. Namun, selama sesi perdagangan, Chaiden terus merilis berita yang tidak menguntungkan S Corporation dan terus melakukan short selling saham S Corporation untuk menekan harga. Tuan Stele, Chaiden Husli telah mengambil langkah lain. Harga saham perusahaan telah turun lagi. Victoria melaporkan sambil mengamati pergerakan harga saham. Jordan terkekeh. Mereka memberiku uang tanpa alasan. Setelah itu, dia menelepon Butler Frank lagi dan bertanya, apakah kakek tahu tentang ini? Butler Frank menjawab, ya, Ten. Stele Senior mengatakan bahwa S Corporation adalah tempat bagi Anda untuk menyelesaikan ujian dan misi Anda. Anda harus menyimpannya, berapapun biaya yang dibutuhkan. Ten. Stele Senior ingin Anda merasa tenang, dia telah menyiapkan 15 miliar dolar untuk melawan Husli. 15 miliar dolar. Itu jumlah uang yang sanggup dikeluarkan keluarga Husli, kan? Kata Jordan sambil tersenyum. Butler Frank berkata, ya, Tuan Stele Senior mengatakan bahwa karena keluarga Husli ingin melakukan ini, dia akan mengubah mereka dari kaya menjadi miskin dengan membuat mereka bangkrut. Jordan mengangguk. Baiklah, mari kita bersenang-senang dengan mereka.